Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Saya akan menjelaskan hari ini tentang Festival Kebangunan Rohani Api Roh Kudus. Karena Tuhan berkata, meminta saya menjelaskan kepada jemaat sekali lagi, agar semua jemaat mengerti apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Dan tubuh Kristus termasuk di Indonesia, termasuk di gereja kita, apa yang sedang terjadi. Karena mungkin saudara pernah mendengarnya, saya membicarakan berkali-kali, tapi saudara belum menangkapnya. Jadi saya akan jelaskan. Tadi saya mau melanjutkan tentang seri iri hati, mengenai motivasi yang benar dalam bekerja. Tapi Tuhan bilang ini dulu dijelaskan begitu ya. Jadi saya akan menjelaskan Bapak Ibu Saudara. Festival Kebangunan Rohani Api Roh Kudus sedang terjadi di seluruh dunia, tapi Indonesia sejak Maret sedang turun awan kemuliaan itu. Dan Tuhan akan pakai orang Indonesia sampai bangsa-bangsa. Ini yang dikatakan banyak orang the third wave Pentakosta. Gelombang Pentakosta ketiga. Tapi ini sebenarnya adalah festival kebangunan rohani api Roh Kudus yang akan terjadi 8 sampai 10 tahun. Saudara kalau bingung mau catat apa? Catat ini. Ini poinnya. Saudara harus ngerti. Kita bukan dijejelin pengetahuan yang baru setiap minggu, tapi kita nggak mengerti. Saudara harus memahami dulu. Dan Tuhan punya kepentingan ini. Supaya ketika 8-10 tahun antikristus menguasai dunia, gereja bisa menahannya dengan pasukan yang penuh dengan Roh Kudus. Yang bisa mengerti katakan amin? Ya. Pasukan yang mengenal Tuhan sehingga tidak takut aniaya. Sehingga berani berdiri bagi Tuhan, berani melawan arus. Karena itu kebangunan rohani itu diberikan the third wave Pentakosta atau kebangunan rohani api Roh Kudus ini. Selama 8 sampai 10 tahun ke depan. 8 sampai 10 tahun ke depan. Akan terjadi hujan api Roh Kudus di gereja yang mau membuka dirinya terhadap pekerjaan Roh Kudus. Saya sering bilang bahwa kita memang yang pertama di Indonesia. Setiap minggu ada awan kemuliaan, 9 kali Roh Kudus bekerja. Tapi kita tidak akan menjadi satu-satunya dan sekarang waktunya tiba. Ya, untuk sesaat sepertinya ini supranatural sendiri, tapi ini sekarang bergulir, gereja semua udah mulai masuk ke situ. Sehingga mujizat kesembuhan oleh Laughter Holy Christ, mungkin yang gak biasa gempa hadirat Tuhan, karena itu saya yang bawa. Ya, jadi maksudnya ada berapa karunia tanda ajaib yang melekat pada setiap pendeta masing-masing yang berbeda fungsinya begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa kepentingan saudara? Dengar baik-baik. Kepentingan saudara adalah kebangunan rohani dimulai dari diri saudara. Yang bisa mengerti katakan amin? Dari setiap diri kita kebangunan rohani dimulai. Yang bisa mengerti katakan amin? Tinggalkan segala dosa. Tinggalkan semua yang dikatakan tidak menyenangkan hati Tuhan. Tinggalkan dosa. Tinggalkan yang dosa paling besar tubuh Kristus. Itu bukan merokok, mabuk, ganja. Bukan. Itu iri hati. Kadang lihat orang-orang rebah. Ada yang enggak cuma nonton. Lalu iri hati. Suami istri, istrinya dilawat terus. Suaminya enggak, iri hati. Saudaraku, kalau saudara iri hati terhadap hal rohani. Ya, itu sudah tingkat iri hati saudara, udah tingkat tinggi saudara. Kalau saudara iri hati hal duniawi, ya maklumlah orang duniawi. Tapi iri hati. Bapak Ibu Saudara, memang kalau Roh Kudus ada perkenanan Tuhan. Tetapi kalau kita bisa bersyukur kalau orang lain dipakai Tuhan, dilawat Tuhan. Artinya kita siap juga untuk diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin? Iri hati. Kenapa diulang terus? Karena pada saat saya mengulang tersebut, saudara sudah iri hati. Jadi saya ulang. Ada orang yang hidupnya akan naik terbang tinggi, saudaraku.
Tuhan bisa membuat orang kaya miskin dalam waktu hitungan hari. Dan orang miskin dibentuk karakternya dulu, tapi ketika siap dia bisa menjadi kaya. Karena bukan kaya dan miskin ukuran Tuhan, tapi karakter rohani. Yang bisa mengerti katakan amin? Dunia mengukur semua dari materi, tapi Tuhan tidak. Dan juga bukan jumlah, tetapi dari kualitas. Tuhan sedang membangkitkan saudara untuk menjadi pasukan Tuhan luar biasa. Jadi kepentingan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara adalah saudara mengalami revival itu di dalam diri saudara. Pertama-tama ingat ya, hal yang dilakukan di akhir zaman harus dilakukan. Jangan tinggalkan ibadah saudara. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ibadah minggu, bilang kiri kanan. Semakin giat ibadah minggu, bilang kiri kanan. Oke, saya mengerti kalau saudara lagi liburan sekolah, Juni biasanya naik kelas, Desember. Liburan keluarga memang baik dan penting, saya mengerti. Sekali, dua kali saudara liburan. Saya mengerti. Ya, kalau bisa kalau lagi liburan ke Singapura, pergilah banyak gereja bagus, di Bali juga. Kalau nggak bisa, ya sudah. Ya, tapi kembali cepat track online-nya. Cepat kembali lagi minggu depan ibadah lagi. Seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu merasa kurang enak badan, batuk, atau pakai masker aja. Ya, di negara yang etikanya tinggi, itu kalau yang sakit pakai masker, yang sehat enggak. Di Indonesia terbalik. Yang sehat pakai masker, takut ketularan yang sakit. Di Taiwan itu orang-orang masih pakai masker. Karena mereka batuk pilek, mereka pakai masker. Yang sehat nggak pakai. Di sini mah kebalik. Yang sakit, wah, cerot, ingusnya ke sana, wah, keludah sana sini. Yang sehat yang pakai, sampai ngeliatin, aduh gitu ya. Kita perlu punya etika sebagai orang Kristen. Kalau memang sakit, kerja ke kantor, pakai. Dulu saya pergi ke kantor, teman kantor saya, pilek, ingusnya hijau, dileletin ke AC. Ketawa-ketawa biar ketularan semua, anak Tuhan, orang Kristen. Saya bilang, kamu gak lucu kalau sekantor ketularan. Tingkah laku kamu tuh 45, kelakuan kayak bayi, saya bilang. Kayak anak kecil, gak lucu, kamu tuh jadi sumber kutuk bagi semua orang kalau liatin ingus kamu ke AC. Keterlaluan kamu, saya bilang. Kamu tuh jadi murid Tuhan berapa lama cara hidup kamu seperti itu? Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi penyebar berkat. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi jangan bolos ibadah Bapak Ibu Saudara. Apalagi di ibadah kita, saudara bertemu bukan hanya dengan manusia, tetapi bersekutu dengan Roh Kudus. Memang saya tahu kadang melelahkan ibadah gereja lama, 3 jam, lagunya 12, tapi itu tidak terjadi di sini. Itu cuma 4 lagu. Perhatikan, betul tidak? Iya kan? Ya, enak kadang melelahkan saudaraku yang khotbahnya 3 jam, PowerPoint-nya 12 lembar, satu cara, dua cara, 7A, 7B, pusing pulang juga nggak tahu terus ngapain gitu kan. Tapi di tempat ini relevan Bapak Ibu Saudara. Perjumpaan dengan Roh Kudus ada sesuatu yang normal di dalam gereja Kisah Para Rasul. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi jangan tinggalkan ibadah minggu. Seberat apapun hidupnya seharusnya semakin rajin. Karena banyak mujizat terjadi, ribuan kesaksian, bukan hanya kesembuhan, tapi tanda ajaib dan mujizat terobosan terjadi ketika beribadah. Yang bisa mengerti katakan amin. Apalagi, 1, tekun ibadah. 2, doa pagi. Pagi-pagi benar, Yesus berdoa. Saya menantang kekristenan saudara. Kalau saudara tidak sanggup doa setiap pagi, yuk dibaptis ulang yuk. Ulang dari awal yuk. Ya, pelajaran pertama sebelum baptis tuh gini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan dia yang terutama dan satu-satunya. Bening belajar Alkitab lagi, lalu ulang dari baptisan. Lalu perbaiki menjadikan Yesus Tuhan. Saudaraku coba lihat Instagram saudara, berapa jam saudara main? Saudara lihat handphone saudara, TikTok saudara, berapa lama saudara main? Apakah betul saudara tidak sanggup berdoa 15 menit di pagi hari? Saya bertanya dan Tuhan bertanya kepada saudara. Tapi Roh Kudus akan tolong kita. Bilang gini, Roh Kudus besok aku mau bangun 15 menit lebih awal. Gitu ya. Nanti dibangunin, saya tuh sering banget dibangunin jam 4, jam 3, jam 5. Dibangunin. Saya bangun dan saya berdoa. Kalau hal beginian pasti ditolong Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus bantu aku untuk bisa berdoa, punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Pasti dibantu. Kita pasti bisa. Yang bisa sepakat katakan amin. Katakan pasti bisa. Sebagian besar udah bisa ya, tapi ada 1-2 yang ketinggalan ya. Pastikan Yesus adalah Tuhan. Lalu tipikal gereja itu ada banyak. Gereja kita ada gereja Kisah Para Rasul.
Gereja di mana Roh Kudus bekerja secara luar biasa, gereja akhir zaman. Kalau saudara merasa nggak cocok sama gereja yang kebanyakan mujizat tanda ajaib, 9 kalau udah mengalir, saudara cari gereja biasa-biasa aja yang nggak terjadi apa-apa, ya yang banyak transaksi bisnis, jadi asyir dibayar, dia bisa cari duit sebagainya, tidak cocok di sini. Saudara cari gereja lain saja, banyak ada gereja. Dan mungkin gereja lain juga punya kelebihan-kelebihan yang lebih bagus dari tempat ini. Tapi warna gereja kita adalah gereja Kisah Para Rasul. Kita gereja dalam bahasa Inggrisnya penuh bahasa Indonesia adalah gereja yang mengalir di dalam karunia Roh Kudus seperti itu. Dan this is the prototype dari gereja Kisah Para. Saya tidak mementingkan jumlah, saudaraku. Memang nanti akan penuh, saudara berkali-kali, tapi saya tidak pernah mementingkan jumlah. Ya, karena domba-domba milik Tuhan Yesus. Tempat lain juga bagus kok, silakan mau dimanapun pasti ada, pasti tetap selama Alkitabnya sama, pasti Tuhannya sama. Gitu aja ya. Jadi enggak apa-apa begitu. Tapi saya mau beritahu bahwa Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ini akan terjadi di banyak gereja Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan tinggalkan persekutuan ibadah minggu. Lalu doa pagi, yang bisa mengerti katakan amin. Ya. Lalu dengan sendirinya, saya tuh pernah berdoa, Tuhan ajarin gini. Tuhan, saya ini kan seorang rasul dan nabi. Banyak orang mengira saya itu nabi. Saya memuridkan banyak murid, pendeta, kalau lagi susah telepon saya. Gerejanya mau pecah, telepon, dia sakit, butuh mujizat, telepon. Karena mereka berpikir bahwa kalau ini utama saya itu kenabian. Saya itu rasul nabi, saudara. Tapi banyak pendeta ngehook sama saya. Gara-gara kanon profetik. Karena itu memang sudah hampir gak ada. Sudah jarang, saya kebanyakan error, kebanyakan flicky. Flicky itu apa ya? Nggak jelas gitu ya. Ngeroh nggak jelas gitu, nggak ada buahnya begitu ya. Yang Roh Kudus bilang ini, Roh Kudus bilang itu, Allah saya bilang. Ya, jadi, tapi begini saya bilang, Tuhan saya ini bukan tipe gembala Bapak Ibu Saudara. Saudara kan pasti ngerasain ya, kalau istri saya gembala banget ya. Iya kan? Tapi Tuhan bilang gini, bisa. Karena yang penting, konekkan mereka dengan Tuhan dan Roh Kudus. Ajarin mereka rajin ibadah, ketemu Roh Kudus persekutuan massa, dan pribadi ketemu Roh Kudus. Ajarkan itu saja. Lalu Roh Kudus akan menyelesaikannya, akan mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Pada saat mereka membacanya. Dan menguatkan. Dan karena memang ikut Tuhan tidak serumit itu. Tidak serumit itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu hafal 3.790 ayat, tidak perlu. Saudara cukup mengerti, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu. Itulah hukum yang terutama. Lalu misi hidup saudara, misi hidup saya dan saudara, pergi dan jadikan segala bangsa murid Kristus. Lukas 14 ayat 15-24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagia orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Lukas 14 ayat 15-24. Ini maksudnya ada festival. Yesus mengundang banyak orang datang ke sebuah pesta atau festival, perayaan-perayaan agama. Atau perayaan di sini dinamakan pesta ya, perayaan ya. Ayat berikutnya, ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Sama-sama menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Berikutnya, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Berikutnya, yang lain lagi berkata, aku baru kawin karena itu aku tidak dapat datang. Yang berikutnya, maka kembalilah hamba itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu sama-sama melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat
Berikutnya, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu sama-sama, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati. Saudaraku, ada dua perikop saya Lukas 14. Di perikop yang lain saudaraku di Matius. Itu tapi kisah yang berbeda. Sama dengan 5 roti 2 ikan, lalu berikutnya ada jumlah pemberian makan yang lain, bukan 5 roti 2 ikan. Ya. Jadi itu ada kisah yang berbeda, saudara. Tapi di dalam kisah ini, di dalam kisah perjamuan akhir ini, perjamuan besar, saudaraku, itu jangan saudara pikir nanti kita semua di surga, lalu kita makan-makan pesta dengan Tuhan di surga. Oke? Tidak, itu bicara hujan akhir, yaitu the third wave Pentakosta, jamuan besar kebangunan rohani sebelum Yesus datang menjemput gerejanya. Karena kalau sudah pikir semua ada di surga, tidak relevan. Kan jawaban ini kan konyol banget. Jawabannya gini, ya, ada orang-orang yang sibuk diri sendiri, domba-domba gemuk yang sibuk diri sendiri. Ya, dikatakan di sini aku baru beli ladang dan aku melihatnya, aku tuh baru. Berarti kan dia kaya bisa beli ladang. Baru buka pabrik baru atau bisnis baru. Jadi aku gak punya waktu untuk masuk ke festival akhir zaman ini. Lalu orang berikutnya bilang, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Saya baru gelontarkan dana segar investasi untuk, jadi saya sibuk bekerja. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Baru kawin, apa relasinya? Apa hubungannya? Bilang aja gue gak peduli sama third wave Pentakosta. Saya tidak peduli sama perjamuan akhir Tuhan. Yang saya tahu, saya masih di muka bumi. Kan ini masih di bumi semua kan. Mau beli ladang kan gak di surga. Halo, yang bisa mengerti katakan amin? Kawin di surga tidak ada kawin di kawin. Itu bukan ayat buat perjamuan akhir anak domba. Yang bisa mengerti katakan amin? Di surga tidak ada kawin dan mengawinkan karena sudah tubuh kemuliaan yang baru. Itu bicara excuse orang-orang yang masih hidup di bumi. Dan sebuah festival yang terjadi di bumi. Yang bisa mengerti katakan amin? Yang bisa mengerti katakan amin? Sebuah festival yang terjadi di bumi. Dan orang menolak kebangunan rohani yang besar ini, nubuatan dari Yoel dan Kisah Rasul 2, bahwa di hari-hari akhir, aku akan mencurahkan rohku kepada semua anak manusia yang menerimanya. Yang bisa mengerti katakan amin? Mereka menolaknya karena mereka mau sibuk demi hal yang bukan kerajaan Allah, memperkaya diri. Tujuan hidup mungkin sekedar menikah, sekedar cukup membayar tagihan. Betapa rendahnya tujuan hidup orang pada kita sudah menjadi anak Allah. Pada waktu kita menjadi orang-orang dunia, tujuan kita cuma begitu aja. Kaya, kawin, nikah, tenar, keliling dunia. Tapi ketika kita menjadi anak-anak kerajaan Allah, kita punya tujuan-tujuan spiritual yang jauh lebih besar. Karena hidup ini hanya sementara. Dan hanya perjalanan pembentukan karakter kita agar serupa dengan Yesus. Yang bisa mengerti katakan amin. Firman Tuhan katakan bahwa carilah dahulu Matius 6:33. Kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepada. Itu cuma penambahan. Hal-hal itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi kamu, bagi Bapak Ibu Saudara, bagi saya, bagi kamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semua akan ditambahkan, bukan tidak usah. Tapi itu akan sifatnya di masa depan akan ditambahkan. Yang bisa mengerti katakan amin. Banyak orang mencari semua penambahan dan tidak peduli pada kerajaan Allah. Tetapi saya mau beritahu saudaraku, di gereja kita kan bukan gereja yang tiup trompet atau shofar. Kalau ada saya akan tiup shofar dan saya berkata bahwa sekaranglah festival, perjamuan, kebangunan rohani api Roh Kudus sedang terjadi. 8 sampai 10 tahun ke depan sebelum antikristus menguasai dunia. Dan gereja akan berdiri menahannya dengan pasukan-pasukan yang luar biasa. Jadi gereja mulai sekarang bukan jumlah.
Jangan terpukau dengan jumlah. Kalau saudara bikin gereja murahan, saudaraku, semua boleh, saudaraku. Berzina boleh, ngerokok, mabok, semua boleh. Lesbi, homo, naik mimbar semua. Orang minta pelayanan, semua kasih demi gereja. Banyak, saudaraku. Itu gereja akan habis ketika akhir zaman. Gak ada fondasinya. Kebiasaan mengentertain jemaat itu merusak budaya. Saudaraku, anak-anak youth, saudara Gen Z, saudaraku ya. Itu kumpul dan mereka tanya, di gereja lu dapat apa? Lagi ngobrol sama anak saya, lagi main basket gitu ya. Di gua dapat roti. Rotinya enak sih, gua nggak ngerti apa-apa sih. Cuman rotinya enak. Di gua dapat kopi. Di gua artis datang. Jadi buat apa mereka ke gereja? Apakah karena melarat nggak bisa makan roti? Kering nggak bisa beli Starbucks, lalu ke gereja? Buat apa ke gereja, saudaraku? Saudaraku, di TV juga banyak yang gratis kayak Suci 9, Suci 10, lawak-lawak itu banyak kan. Kenapa harus taruh pelawak di depan, saudaraku? Yang gereja butuhkan, dia kerja ada kuasa Roh Kudus. Orang juga capek, saudaraku, di entertain yang sakit-sakitnya ini. Gak ada perubahan, yang menderita yang miskin tetap miskin. Yang hidup dalam dosa tambah parah. Kita membutuhkan the power of Holy Spirit. Yang bisa mengerti katakan amin. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat gereja tidak bercacat celah. Manusia banyak cacat celah karena itu hanya Roh Kudus. Yang perlu memimpin gerejanya yang bisa mengerti katakan amin. Jadi sedang terjadi ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Perhatikan baik-baik, kebangunan rohani dimulai dari diri sendiri. Pastikan tinggalkan segala dosa. Yang suka nonton film porno, film gak jelas, tinggalkan, buang. Gak usah langganan Netflix. Terlalu banyak godaan kalau saudara lihat langganan Netflix itu. Ya. Saudara yang memang gak sanggup punya internet, website, minta tolong. Atau di lock aja, saudara. Bilang aja usia saya 12 tahun gitu biar ke locknya. Suami istri harus betul-betul punya waktu keluarga. Jangan kebanyakan acara gereja. Loh, ini pendeta apa gak salah? Iya. Suami istri harus saling mencintai, saling punya waktu pacaran. Anak-anak kasih waktu. Kasih waktu, jangan balas dendam pas liburan aja. Enggak, setiap hari, setiap minggu kasih waktu. Ini memang PR di tengah dunia yang penuh di dunia yang penuh kesibukan, Bandung apalagi macet di sana sini, hujan sedikit aja banjir mana-mana. Makanya gereja harus cerdas, bikinlah sekolah kitab online. Biar nggak buang waktu. Perjalanan 1 jam, balik 2 jam. Udah gitu naik motor, ada begal lagi di Bandung. Yang perempuan gimana? Ya. Kalau perlu connect group, ibu-ibu. Ada connect group yang menurut saya tidak relevan. Mulai jam 9 di gereja, berakhir jam 12. Ibu-ibu kok berakhir jam 12. Kita harus benar-benar penuh hikmat supaya kita bisa punya waktu yang cukup dengan keluarga kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya berjanji gereja gak akan kebanyakan acara. Iya, karena lawatan Roh Kudus di hari Minggu cukup. Cukup. Dan saudara penting tiap hari 2 pagi ya. Terhubung dengan Tuhan. Kita harus punya rumah tangga yang kuat. Yang bisa mengerti katakan amin. Kebangun rohani dimulai dari kita dulu. Bangun pagi setiap hari. Doa, bahasa roh, begitu bangun langsung bahasa roh. Syikirallah bahanda. Kalau rindu bahasa roh, doa nanti duduk di gereja ini, duduk langsung saudara berbahasa roh. Karena sebenarnya itu pekerjaan Roh Kudus, saudara sebenarnya tidak perlu pendeta. Roh Kudus sendiri akan membaptis saudara. Tapi kadang-kadang dibutuhkan pendeta juga untuk saudara mencapai imannya. Tapi saya beritahu sesungguhnya kalau saudara punya iman ke gereja ini, itu sudah cukup saudaraku. Karena ini gereja kuasa Roh Kudus. Saudara akan dibaptis dan mulai berbahasa roh, begitu ya. Begitu bangun, saudara berbahasa roh, lalu berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, lalu baca firman Tuhan, meditasi firman Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti, ini Nahum ngomongin apa sih, Nahum ngomongin apa sih hari ini. Saudara buka Cahaya di wordpress.com, saya bantu menjelaskan apa yang bisa diterima atau rema apa yang bisa kita makan hari itu dari kitab yang saudara baca. Seperti itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan itu nggak rumit, nggak ribet, tapi berikan diri kita untuk kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa setiap dari saudara semua bebas hutang, tidak ada hutang serupiah pun.
Saya minta dengan rendah hati bagi saudara yang bergaya hidup hutang, mulailah saudara berdoa, Roh Kudus ubahkan aku, dan Roh Kudus pasti akan melakukannya. Karena dia datang menolong saudara, membebaskan saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Bisa mengerti katakan amin. Dan firman Tuhan di sini katakan, sebab aku berkata kepadamu, wow, tidak ada seorang pun dari yang diundang menikmati jamuanku. Mungkin ada orang yang baik, yang pintar, yang kehidupannya mulus, kelihatannya tanpa cacat celah. Tetapi ketika Tuhan minta masuk ke festival kebawaan rohani, nggak mau. Karena mereka punya agenda sendiri. Apa untungnya saya membawa jiwa ke rumah Tuhan? Apa untungnya menuai jiwa-jiwa penuh Roh Kudus? Apa untungnya buat saya hidup berfokus pada diri sendiri? Ini orang-orang yang bilang saya sibuk membuka pabrik, ngurus sapi. Saya lagi asik di honeymoon 1 tahun atau 3 tahun, selama-lamanya honeymoon. Firman Tuhan katakan di sini. Lalu kata Tuhan 2 ayat terakhir, saya akan tutup lagi 2 ayat terakhir. Lalu kata Tuhan sama-sama, lalu kata Tuhan itu, berarti 23-24. Sama-sama 23, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Kenapa rumah harus penuh? Rumah Tuhan. Karena kalau rumah Tuhan penuh, Roh Kudus mengerjakannya di rumah Tuhan. Saudara jangan salah, lawatan Roh Kudus itu bukan terjadi kepenuhan Roh Kudus, bukan mengalir pada saat saudara kerja. Saudara kerja jadi kasir, tahu-tahu saudara ketawa, mengasih kembalian, nanti saudara dikira gila dibawa ke rumah sakit. Iya. Iya, saudara lagi ngajar gitar, saudara guru gitar atau ngajar di sekolah, tiba-tiba saudara holy cry, pelajaran halaman 2 sambil nangis, bukan. Tiba-tiba saudara lumpuh berjalan di kelas gitu kan. Kenapa nggak tahu tiba-tiba lumpuh berjalan, aneh kan. Itu di rumah Tuhan dan di tempat-tempat di mana misi pekabaran Injil. Yaitu di rumah Tuhan dan pekerjaan rumah Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi rumah Tuhan harus penuh supaya orang-orang berjumpa dengan Roh. Tentu saja rumah Tuhan yang penuh Roh Kudus. Yang bisa mengerti katakan amin. Bukan rumah Tuhan yang panggung sandiwara. Rumah Tuhan yang penuh Roh Kudus di mana? Karena gini ya, saya kasih tahu tidak ada seorang pun pendeta gembala yang mampu mengubahkan hidup jemaat itu kebohongan. Gak akan bisa. Ngubahin anak sendiri aja gak bisa. Ngubahin pasangan juga gak bisa. Hanya siapa? Roh Kudus. Jadi perubahan karakter jemaat adalah pekerjaan Roh Kudus. Tugas seorang gembala memastikan Roh Kudus diterima. Dan value dan nilai-nilai itu di-embrace. Dan dia mengalir di dalam karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan mengerjakannya. Itulah gereja supranatural Bapak Ibu Saudara sesuai dengan kisah para rasul. Bagaimana mengubahkan karakter Paulus yang membunuh orang banyak, membunuh murid-murid Yesus, dirajam saudaraku. Paulus bertemu dengan Roh Kudus dan dia jatuh rebah saudaraku. Lalu matanya buta. Bagaimana mengubahkan karakter pembunuh penganiaya ini? Tidak bisa, yang bisa siapa? Roh Kudus. Yang bisa mengerti katakan amin. Tetapi dikatakan di sini bahwa pergilah ke semua jalan dan lintas, paksalah orang-orang. Karena rumahku harus penuh. Saudaraku, kalau saudara mau masuk pada lawatan Roh Kudus, pada festival lawatan Roh Kudus, tujuannya adalah rumahku harus penuh. Gereja-gereja penuh Roh Kudus akan penuh. Dan Roh Kudus akan mengubahkan orang-orang itu. Kalau kita jual roti, dapatnya orang minta roti. Kita jual kopi, orangnya minum kopi. Tapi Roh Kudus tidak bisa dijual dan tidak bisa dibeli. Yang lain cheap. Betul? Iya. Banyak pendeta datang pengen urapan saya, ketawa saya. Urapan tidak bisa dibeli. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karpet, gedung, semua bisa dibeli. Bahkan banyak utang gitu ya. Tapi Roh Kudus tidak bisa. Kalau dia hadir, dia berbuat sesuatu. Menolong, memulihkan umat. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kebangunan rohani harus terjadi setiap rumah tangga kita. Yang mengerti katakan amin.
Tinggalkan segala beban. Ingat saya pernah khotbah koper itu. Bawa seperlunya. Yang bisa mengerti katakan amin. Jangan kelamaan asik dalam dosa. Jangan keasikan do nothing. Saudaraku, banyak orang kaya keasikan menikmati kekayaannya. Sehingga gak ada waktu lagi buat Tuhan. Bapak ibu saudara, rumah Tuhan harus penuh. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau saudara mau masuk lawatan Red Wave Pantai Kosa atau festival perjamuan akhir Roh Kudus ini. Hidup buat amanat aku. Katakan Tuhan bikin aku sukses agar aku bisa memenangkan jiwa. Bawa ke rumah Tuhan. Bisa mengerti katakan amin? Tuhan buat aku buat jadi teladan di kantorku. Aku bisa bawa jiwa. Yang bisa mengerti katakan amin. Tuhan beri aku keberanian untuk mengajak saja. Supaya orang-orang boleh datang ke gereja. Nanti urusan mereka mau terima pekerjaan Roh Kudus tidak, itu urusan orang itu dan Tuhan. Tapi bagian kita adalah membawa mereka berjumpa dengan Roh Kudus, dengan Tuhan di dalam ibadah gereja. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya mengenal semua jemaat di sini, beberapa yang baru masih belum kenal. Tapi saya tahu saudara hidup dengan banyak pergumulan. Dan saudara menang. Mungkin pada nggak saling tahu, tapi saya tahu. Wah, itu mujizat saudara ada di sini sekarang. Pergumulan hidup saudara berat semua. Saya pun gak sanggup kalau jadi gembala. Tapi Roh Kudus gembala di sini, ada amin. Saya lihat satu persatu pergumulan Bapak Ibu selesai. Dengan ketidakmampuan saya ini jadi gembala. Tapi selesai. Betul tidak? Ya. Tapi selesai dari sakit penyakit, perceraian, rumah tangga baru, minder dan sebagainya. Hutang selesai semua. Mari kita masuk pada festival di akhir zaman ini. Rumahku harus penuh. Tuhan akan bawa begitu banyak orang masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Ingat, kalau saudara menolak, ini nih. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun yang telah diundang akan menikmati zaman. Saudara akan terlewat 8-10 tahun revival ini. Kita akan memberi makan banyak orang. Para pebisnis akan memberi makan. Ada prosperity. Dunia turun tapi Tuhan mau kita beri makan. Kan kalau beri makan ngasih kerjaan dong. Nggak cuma ngasih bagi-bagi nasi bungkus. Harus kasih pekerjaan. Ada dignity dong. Jangan orang dijadiin gembel atau jadiin pengemis dengan cara begitu. Kita beri dignity dengan pekerjaan. Dengan pekerjaan rodanya berputar kan. Roda perekonomian kita memberkati kota ini. Para karyawan akan naik menjadi CEO, manajer, direktur, supervisor. Dan kalau saudara hanya menonton, setiap minggu orang-orang dilawat Roh Kudus, saudara hanya menonton, lama-lama saudara akan merasa kok saya nggak dapat manfaat. Memang iya, penonton tidak ada manfaat apapun. Selain akhirnya penonton itu menjadi pengkritik. Pengkritik akhirnya pencembooh dan menjadi pembuli, saudara. Jadi jangan jadi penonton, bilang kiri kan jangan jadi penonton. Kalau datang tuh doa gini, Roh Kudus, jamah aku di gereja. Yang bisa mengerti katakan amin. Beritahukan aku hal masa depan. Roh Kudus, pimpin hidupku. Aku rindu berjumpa dengan Engkau. Gitu ya kalau ke gereja ya. Jangan aku mau nonton apa lagi hari ini ya. Kayak gitu ya, jangan saudaraku. Ya, Anda harus menginginkan, kalau tidak selama-lama jadi penonton, nanti jadi pembuli pencemooh. Lama-lama saudara keluar dari gereja ini karena iri hati. Kesaksian sini kesaksian, sini kesaksian, sini kesaksian. Sini beli mobil cash, sini beli. Saya pernah beritahu ada beberapa jemaat akan beli mobil cash, udah tergenapi loh, pada beli cash semua loh. Tinggal yang dengar kesaksiannya, sirik atau belajar iman. Loh ini kan zaman susah, saudara. Ini zaman susah loh. Ini zaman susah loh, memberi segala sesuatu cash, rumah apalagi dan mobil. Itu betul-betul penyertaan Tuhan yang bisa mengerti katakan amin. Itu baru kesaksian. Tapi yang iri itu loh, yang iri. Karena itu daripada iri hati, saudara bilang Tuhan aku mau belajar iman. Aku mau ditolong Roh Kudus, aku mau belajar firman Tuhan yang bisa mengerti katakan amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara jangan membolos ibadah gereja. Meskipun bukan saya yang khotbah, karena setiap bulan saya akan keluar sekali. Ya. Tapi tetap saja Bapak Ibu datang. Saya bukan tipe yang dikit-dikit ngomong malaikat tapi saya memberitahu ada malaikat di tempat ini. Saya bukan tipe yang enggak, saya banyak menyimpan segala sesuatu. Jadi memang Tuhan berkenan pada jemaat ini, yang bisa mengerti katakan amin. Doa pagi setiap hari. Ya, tinggalkan game saudara. Berhenti main IG kebanyakan, kecanduan TikTok. Itu ya. Saya lihat orang, saya doain ya. Saya lihat anak saya, tanganmu merah, kebanyakan main game. Tangannya merah. Jadi, kalau orang kecanduan secara supranatural, tangannya merah. Mau saya lihat ini, mana yang merah saya tahu semua nih. Mana yang merah? Kecuali kerja, benar kan kerja. Emang dia kerja jualan online. Ya. Kadang, dan saya nggak mau bicara terlalu banyak hal supernatural ya. Pokoknya intinya begini, jangan kecanduan sama gadget. Yang bisa mengerti katakan amin. Ya, saudara ikut Instagram 1000 orang, liatin 1000 orang yang ngepost. Sudahlah lihat 10 pertama, terus lupakan. Ya, lihat punya gereja aja, udah yang lain nggak usah. Ya, itu penuh dengan flexing, pamer, aktualisasi diri. Saudara mau jadi bulan-bulanan begitu terus? Paling kalau saudara mau lihat berita lah. Berita-berita yang baik kan di Instagram sekarang ada Kompas, ada detik.com. Kan bagus kan lihat berita kan? Ya, bukannya ini Gen Z akan sulit menerima kalau saya ngomong gini. Tapi pada kenyataannya, ya nanti saya akan bikin revival Gen Z. Mereka pasti pelepasan pertama, ada pelepasan TikTok. Orang goyang-goyang itu. Scroll meaningless berjam-jam ya. Itu ya. Ya. Bapak Ibu Saudara jangan terlewat. Jangan terlewat 8 tahun ini. Rumah Tuhan harus penuh. Selamatkan jiwa. Yang mengerti katakan amin. Saya sudah beritahu ya. Nanti kan begitu banyak orang berbondong-bondong datang karena rumahku harus penuh. Tapi kita yang di sini saya berdoa tidak satu pun dari kita terlewat. Ayo kita masuk. Bawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan. Gini ya, masih ada 1000 orang lebih di kota Bandung yang percaya Roh Kudus itu hidup. Temukan dan bawa mereka. Gideon hanya butuh 300 dari sekian ribu dipulangin semua. Ingat? Ya. Ingat Bapak Ibu kisah Gideon kan? Karena saudaraku Bapak Ibu yang terkasih. Inilah waktunya festival lawatan Roh Kudus. Saya akan cerita dulu, kita akan tutup 2 berkat perutusan. Saya mau cerita dulu. Jadi gereja kita ini gereja ya, bukan saya. Gereja kita tuh kita, bukan gedung ini cuma sewa. Kita akan beli nanti sebentar lagi. Pindah dulu kontrak, terus beli. Karena kita ada proyek juga mau ngasih makan yatim piatu, anak bisa. Ada banyak yang kita lakukan, jadi harus diatur dengan baik. Ya. Tapi begini, gereja kita diberikan roh misionaris untuk membawa api lawatan Roh Kudus ini, festival kebangunan rohani Roh Kudus. Tuhan bilang, Taiwan, ada 1 kota, nanti saya akan tayangkan 1 kota dan 1 tambahan, tapi akan seluruh Taiwan. 2, Jakarta lewat Bumi Serpong. Ada gereja di situ, berpartner juga kita, gereja sahabat saya. Lalu Salatiga Semarang. Ada tempat-tempat misi yang Tuhan taruh. Dan Bandung. Makanya setiap 2-3 bulan kita bikin festival lawatan Roh Kudus dan mujizat kesembuhan. Ya, saya akan cerita dulu sedikit tentang Taiwan. Saya minta waktu Bapak Ibu Saudara sekitar 10 menit ya. Lalu kita doa ya. Biar saudara gak ketinggalan. Karena saudara adalah bagian dari ini. Kehadiran saudara, dana, daya, dan doa saudara telah mengerjakan misi ini. Dana, daya, dan doa. Saudara kan berdoa terus buat kita kan, buat gereja kita kan. Ini mengerjakan ini. Jadi saudara duduk diam di sini pun sampai ke bangsa-bangsa efeknya. Boleh yang Taiwan dulu diputar, ini tentang pengerja. Jadi begini, doa pengerja dulu baru ibadahnya. Itu boleh diputar dulu, nanti saya ceritakan sedikit. Ini doa pengerja di sana. Ini ada di Instagram sebenarnya. Ini semua pengerja ya, bukan jemaat, pengerja ini.
Ini gembalanya, teman saya ini, Pastor Stephen sama Shelly. Oke, ini doa pengerjaan mereka, lalu berikutnya satu lagi ibadahnya. Ini gerejanya gereja kecil, nggak lebih gede dari kita. Ini altar call ya bagi anak-anak yang mau bawa api revival. Lalu saya deklarasikan revival terjadi di Chungli 2025-2035. Kayak ini Taiwan ya. Boleh dimatikan. Waktu saya datang itu penuh banget sampai nggak bisa turun, kursi semua. Di dua kota, yang satu kota lagi tidak ada klipsnya, itu orang doain sampai 7 jam mengantri. Yang udah pulang dari kota lain diteleponin datang semua. Berikutnya kita akan bikin di bulan September ya, lawatan Festival Roh Kudus. Ada sebuah kampus namanya YCU. Tuhan tunjukkan saya di situ akan jadi kebangunan rohani. Saya umumkan, saya cerita, akhirnya bocor tuh gereja-gereja Indo di sana tahu. Akhirnya semua gereja semua ke kampus itu bikin komsel, bikin banyak acara. Ya nggak masalah, ya. Kebetulan saya sama IFJF aja kan Tuhan suruhnya. Saya doakan gedung-gedung, saya ketemu dengan penguasa dewa di sana segala macam, kan mereka kan penyembah berhala di sana. Akan terjadi revival luar biasa. Anak saya kirim untuk sekolah. Sekolah kan banyak yang bagus di Taiwan. Zhongli itu kota kecil. Kayak Bandung lah, bukan Jakarta gitu ya. Kayak Lembang mungkin begitu ya. Kalau Taipei itu kayak Jakarta. Tapi dari situ anak-anaknya penuh Roh Kudus, mereka langsung buka ke kampus itu cuma ada 2 anak. Satu lagi anak saya yang bakal masuk. Mereka bikin komsel, mereka berdoa peperangan. Nanti kita akan bikin lagi yang lebih besar di bulan September, kita akan sewa auditorium. Tapi lawatan Roh Kudus sudah sampai ke Taiwan. Pastor ini berdoa supaya ada lawatan Roh Kudus lalu mau pulang ke Indonesia. Saya beritahu ini 25 tahun lagi kamu kerjain ini, saya bilang. Ya, kita bersepakat. IFJF di sana tuh beda sama di sini. Beda, di sana masih bisa terima supranatural. Masih bisa. Beda. Ya kalau saya beda aja. Karena frekuensi Roh Kudus itu nggak bisa kalau ada lampu laser, itu udah nggak bisa dia, udah nggak bisa aja. Beda, gereja ini bukan tipe yang seperti itu, bukan yang mengentertain, yang memuridkan, jadi bisa masuk. Karena Roh Kudus bisa masuk di situ, lawatannya luar biasa. Ini klipnya sangat singkat ya, tapi itu terjadi lawatan luar biasa dan ini akan berlanjut. Saya akan sering banget pergi ke sana, ke Taiwan ya. Lalu berikutnya Jakarta. Jakarta saya ketemu dengan sebentar ya Bapak Ibu ya, mari kita pulangnya Bapak. Saya ketemu dengan sahabat saya, pendeta Dr. Johannes Lili. Dia itu tadinya adalah tangan kanan dari seorang hamba Tuhan terkenal aliran Reform. Aliran Reform itu GRII, GKI, STTB, di Bandung banyak. Ini bentengnya Reform di Bandung ini. Ya, Bandung, Jakarta nggak gitu kuat. Di Bandung ini kuat sekali. Reform itu punya sekolah-sekolah di mana-mana, Bapak Ibu Saudara ya. Rumah sakit juga punya di sini. Gereja Reform itu gereja yang bilang Bahsara itu setan. Mujizat kesembuhan itu dari Beelzebul. Kalau orang Lofter gereja gila. Bayangin ya,
Tapi beliau, sahabat saya ini, berjumpa Tuhan Yesus sendiri, dilawat Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dan menjadi penginjil kesembuhan. Beliau melayani sampai Afrika, sampai negara-negara lain. Ya, sampai kota-kota kecil juga dia datang. Yang NTT, Alor, semua kota Jepara, Demak, dia pergi untuk penginjilan kesembuhan. Nah, beliau datang di bulan Januari meminta saya untuk membawa lawatan Roh Kudus ke gerejanya. Karena gerejanya itu jemaatnya mayoritas sebelum menerima Roh Kudus. Belum menerima. Jadi dia jalan sendiri, dia bikin sekolah supernatural, banyak murid-muridnya, ini beberapa jemaat di sini juga murid di situ. Beliau begitu, menurut saya karunia penginjilannya luar biasa, kesembuhannya juga, tapi jemaatnya masih belum ikut. Penatua-penatua beberapa sudah ikut. Ya, beberapa ada banyak pendeta suka datang, beberapa penatua itu di gereja mereka yang suka ibadah di kita. Ya. Lalu minggu lalu saya ke sana dan saya bernubuat bahwa karunia Roh Kudus manifestasi, Holy Laughter, Holy Christ, semua yang terjadi di sini akan terjadi di situ. Boleh ditayangkan? Oke. Yesus selamat memberikan Roh Kudus bagi gerejanya. Ini gereja yang anti Roh Kudus mayoritas jemaatnya. Kalau pemimpinnya enggak, pendetanya enggak, tapi jemaatnya. Ini baru dimulai, Bapak Ibu sudah. Ini blackout, yang rekamnya rebah soalnya. Yang rekam handphonenya rebah. Diganti orang lain yang rekam. Ini pertama kali mereka ada Holy Laughter. Belum pernah ada. Pertama kali Holy Christ. Ini jemaat tuh pada nangis semua. Ini nggak kelihatan di kamera. Semakin besar. Seperti awan ya. Ini mabuk Roh Kudus salah satu jemaat mereka. Ini pertama kali juga mereka ada mabuk Roh Kudus. Enggak pernah ada sama ini yang mabuk Roh Kudus ya. Belum nyampe selama ini ya. Mulai hari ini tidak ada yang bisa merendahkan kamu. Roh Tuhan yang ada dalam dirimu jauh lebih besar. Terima sukacita. Jesus. Oke, video yang kedua, 1 menit lagi, kedua ada. Ini youth. Di post dulu. Di post dulu. Bisa di post nggak? Bisa. Jadi youth gereja ini akan membawa api ke seluruh daerah sekitarnya. Saya datang di sini untuk bernubuat memberitahu ini. Mereka tadi belum tahu, saya beritahu. Dan pulangnya itu anak itu ternyata ada banyak tuh dikumpulin. Pada rebah semua kepenuhan Roh Kudus. Dan misi kita membawa api ke bangsa-bangsa. Nanti saya ceritain ya. Nanti habis ini saya tayangkan dulu. Ini yang youth dulu ya. Yang dulu boleh ditayangkan. Ini cepat kok, hanya berapa detik ini klipsnya. Ini youth pastornya ini. Ada youth revival dari tempat ini. Bukan hanya di sekeliling ini, sampai kota-kota di sekitar sini.
Anak muda butuh bapak rohani dan kakak rohani dan ibu rohani. Karena ada banyak kakak-kakak rohani, orang-orang yang sudah senior, akan mendampingi, mengasuh, menjadi mentor yang luar biasa. Ini altar call ya buat anak-anak youth, buat api Roh Kudus ya, untuk menangin jiwa. Ini kakak-kakak youth-nya, pemimpin youth mereka. Mabuk Roh Kudus ini. Ini ketika saya berdoa, ruangan ini gempa. Lagi doa ini jadi sampai jam 3 siang ya ini. Ibadahnya beres jam 12:30, tapi mereka terus minta didoakan jam 3. Jadi akan terjadi KKR Youth di situ. Bangunan Roh Youth. Satu lagi. Gereja ini gereja yang luar biasa. Gereja ini akan membawa api Roh Kudus sampai kepada kota-kota. Lalu boleh diputar nih klip terakhir tentang misi. Luar biasa. Pelayanan misi kita. Ini ibadah umum nih ya. Terima beberapa Roh Kudus. Jesus name. Jesus. Jesus. Fire of the Holy Spirit. Gratis. Fire. Kaki-kaki yang kuat bertahan. Ini pastornya Ibu Gembala. Ini membawa api kebangunan Roh Kudus. Ada 5 api. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tahu kalian. 1, 2, 3. In Jesus' name, I declare manifestasi Roh Kudus. Gempa bumi hadirat Tuhan. Holy laughter, holy cry akan hadir di pertemuan-pertemuan Cross Harvest Church di bawah pengembangan Pastor Yo dan Ibu Aini. Akan membawa lawatan-lawatan Roh Kudus ke banyak gereja. In Jesus' name. Dan Bapak Ibu Saudara, gereja ini punya pelayanan sekolah penginjil supranatural. Kemarin ada 400 murid-murid mereka dari seluruh Indonesia datang. Pak Agus ikut, Pak Tano ikut juga. Dan nubuatan ini terjadi. Gereja itu sama kayak kita. Kemarin ada Holy Laughter ya kok ya? Persis ya. Itu nggak pernah ada kok. Bertahun-tahun nggak pernah ada. Kebetulan Pastor Roni itu dia sahabat saya, tapi saya sudah mentor dia 5 tahun. Dia pendeta biasa, tadinya tidak berkarunia supranatural. Dia belajar banyak, dia datang ke sini terus kalau dia mentoring sama saya sampai jam 1 pagi. Dia teman tapi saya mentor begitu ya. Saya tidak mau klaim anak rohani atau gimana karena memang belum tidak lahir dari penginjilan saya, tapi dia saya mentor. Jadi dia yang bawain juga kebetulan. Jadi udah sering ke sini, dia belajar, saya suruh khotbah di sini juga pas saya pergi. Ya, terjadi. Dari sini akan menyebar ke banyak kota-kota dan bangsa-bangsa. Jadi bagi saya, misi saya, sekali mendayung 23 pulau terlampaui. Ya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Menetap loh.
Jadi kayak kita loh sekarang, mereka Holy Lofter, penuh Roh Kudus. Saya akan ada persekutuan dengan penatua dan pendeta di Jakarta mau ngobrolin ini nih. Saya bersuka cita. Ya, lawatan kebawaan rohani yang terjadi. Bukan yang di Taiwan, di sini nanti juga Salatiga dan Semarang ya, dan kota Bandung juga. Kita akan membawa api Roh Kudus ke banyak gereja. Yang bisa mengerti katakan amin. Di mana apa yang terjadi di gereja kita akan menjadi biasa di begitu banyak gereja di Indonesia. Mungkin kita yang pertama, tapi kita bukan yang terakhir. Roh Kudus merindukan melawat semua gerejanya. Kata Tuhan, bukan cuma gereja ini aja, tapi rumahku yang penuh Roh Kudus harus penuh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Praise Jesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, main musik boleh masuk maju ke depan. Kita berdoa berkat perutusan. Mari kita berdoa bahasa roh. Syikira la bahama berana bakama berama syikira le bahanda lekana. Kura la bahandere bakara bakara. Ku percaya janjimu ajaib ya. Syikira yang bisa berbahasa roh, mari berdoa. Syikira la bahandere bakara la bahandara kamaraka syikir. Ora la bahandere kira bahandere bahanda bakama berina basyikir. Ora la bahandere kira bakama berana bakabasa bakara la bakara la bakara basyikira la ba. Oma berana bahandere bakama bakara bakara bakasyikira la bahandere. Festival kebangunan rohani atau The Third Wave Pantai Kosta sedang terjadi. Berikan dirimu untuk 8-10 tahun yang luar biasa. Berikan dirimu, rumah Tuhan harus penuh. Yang bisa mengerti katakan amin. Berikan dirimu, terhubung pada Tuhan doa pagi, ke gereja setiap minggu. Terima pengurapan setiap minggu. Terima perjumpaan dengan Roh Kudus. Lalu bawa jiwa-jiwa kerja seperti untuk Tuhan, jadi yang terbaik. Cintai anak istrimu, cintai keluargamu. Revival terjadi di setiap rumah tangga yang percaya katakan amin. Rumah Tuhan harus penuh. Jangan jadi penonton. Jangan hanya duduk dengar menikmati semua karunia Roh Kudus. Bawa jiwa-jiwa penuh Roh Kudus yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan tolong saudara, ada yang punya hutang puluhan miliar, belasan miliar, dan sekian juta semua lunas. Tuhan juga bisa tolong orang banyak. Jangan simpan Tuhan buat diri sendiri. Kalau Tuhan tolong rumah tangga saudara, Tuhan tolong saudara dari peristiwa-peristiwa trauma. Saudara sudah sembuh. Ada begitu banyak jemaat yang mengalami begitu banyak mujizat kesembuhan. Kalau saudara telah dijamah Tuhan, ditolong Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa untuk mereka penuh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jangan ketinggalan festival kebangunan rohani Third Wave Pantai Kosta ini. Bawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan. Bawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Banyak gereja merindukan. Gereja Crossover Church itu berdoa. Berminggu-minggu sebelum saya datang ditayangkan klip saya akan datang, mereka berdoa. Beberapa yang sudah ke penuh kudus supaya gereja yang dilawat. Apa yang kita alami itu luar biasa. Dan gereja-gereja lain akan dibawa masuk ke pengalaman. Kita memang yang pertama tapi bukan yang terakhir. Kita diutus Tuhan membawa api ini. Tapi rumah Tuhan, Great Commission Church harus penuh. Yang bisa mengerti katakan amin. Jangan jadi penonton. Yang setuju katakan amin. Jangan jadi penonton, saudara akan iri hati. Lihat begitu banyak terobosan pekerjaan keuangan rumah tangga terjadi. Rumah Tuhan harus penuh. Mari berdoa dalam bahasa roh. Syikira la bahandara kamakara masyikira la baka. Ora la bahandiri di bakara la bahandara bakara la bakara la bahandiri bakara masyikir. Ora la bahandiri di bakara la bara masyikira la bara bakara. Ora la bahandiri di bakara la bahandiri bakara bakara bakasyikir. Sura la bahandiri bakira bakara. Ora la bahandara bakara la bakara bakara. Syikira la bara. Ura la bakara la baku percaya janjimu ajaib percaya. Syukur baba bakara la bahandere bakara bakara bara bara bara. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Percaya
rema ini, rumahku harus penuh. Aku tidak mau yang Tuhan katakan, orang-orang yang bilang sibuk, jangan biarkan masuk pada festival lawatan Roh Kudus. Tuhan, aku gak mau sibuk Tuhan. Aku mau hidup bagi kerajaan surga. Rumahku harus penuh. Bagianku hanya mengajak, Roh Kudus akan melawat setiap orang yang duduk di ruangan ini. Kalau saudara menerima rema firman Tuhan, rumahku harus penuh. Bawa ke jalan-jalan, cari orang yang butuh Tuhan. Yang butuh Tuhan. Yang butuh Tuhan. Banyak orang gak butuh Tuhan, cuma butuh gereja doang. Tapi yang butuh Tuhan, biar mereka berjumpa Tuhan dan Roh Kudus di rumah Tuhan. Rumahku harus penuh. Jika saudara merespon ini, taruh kedua tanganmu di dada, saya berdoa. Father, this church is a sign and wonder church. Tuhan, gereja ini adalah gereja tanda ajaib. Saya berdoa untuk setiap yang menaruh tangan di dada, mereka boleh menikmati tanda ajaib itu. Sign and wonders. Kebangunan rohani boleh terjadi dalam hidup mereka. Hal-hal yang mustahil boleh terjadi. Perubahan karakter boleh terjadi. Seisi rumah boleh diselamatkan. Financial breakthrough boleh terjadi. Sign and wonders. Sign and wonders. Sign and wonders boleh terjadi. Pergilah dan bersaksilah bahwa Roh Kudus itu nyata dan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Pastikan di belakang saudara ada kursi. Lihat ke belakang dulu, ada kursi nggak? Supaya jangan saudara jatuh ke lantai. Ada kursi nggak? Ada kursi di belakang saudara atau tidak? Kalau ada, saya akan berdoa. Semua yang menaruh tangan di dada, angkat tangan, saya mau berdoa. Pastikan ada kursi. Kalau saudara sudah mau rebah, duduk saja. Di dalam nama Yesus. Inilah tanda-tanda yang menyertai engkau dalam memberitakan Injil. Rumah Tuhan harus penuh. Kebangunan rohani terjadi di keluargamu. Kau meninggalkan segala kebiasaan buruk. Kau berlari kencang bagi Tuhan. Terimalah kuasa Roh Kudus. Tanda-tanda ajaib kebangunan rohani di rumah tanggamu, di keluargamu. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Terima, terima, terima. Jesus' name. Jesus' name. Fire of the Holy Spirit. Rumahku harus penuh. Jesus' name. Kebangunan rohani dalam keluarga, rumah tangga, usahamu. Now in Jesus' name. Pulang dan bawa api itu dalam nama Yesus. Jesus' name, in Jesus' name. Terima, 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 terima. Seperti gelombangnya dia mengalir ya. Sekarang, nah, musik boleh berhenti dulu. Musik berhenti sebentar. Terima, terima, terima. Now, Holy Spirit, come. Jamah setiap jemaat sampai belakang, sampai yang bertugas sound system. Jamah Roh Kudus. Selamat datang pada festival lawatan Roh Kudus. 8-10 tahun. Berlari bagi Tuhan. Kepala dan bukan ekor. Memberi makan, menjadi panutan. Rumah tangga bahagia. In Jesus' name. In Jesus' name. Thus says the Lord, rumahku harus penuh. Orang-orang harus dipenuhi Roh Kudus.
Sing ada ganti. Salah Holy Christ ya. Masih bisa nyanyi hebat juga nih. Ini tanda ajaib, menyanyi sambil menangis dan bernyanyi sambil tertawa bisa gitu. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan kau besar. tiada Yang sepertimu Yesus, Tuhan bagimu pujian, hormat
Bagi saudara yang masih penuh Roh Kudus, saudara tetap di ruangan ini. Biar Roh Kudus bekerja. Sesuatu sedang terjadi secara supranatural. Jangan diberhentikan. Biar saja. Bagi yang lain saya akan memberikan 2 berkat perutusan. Tim worship boleh nyanyikan 2 lagu worship ya. Kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus, menyertai Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertaimu. Persekutuan yang erat dengan Roh Kudus mengikutimu. Diberkatilah tangan-tanganmu, apapun yang kau kerjakan, engkau boleh berhasil bahkan beruntung. Karena engkau diurapi Roh Kudus. Dan pergilah dengan roh yang menyala-nyala. Dan jadilah berkat bagi keluargamu, bagi dunia. Go and be a blessing to the world. Pergilah dan jadilah berkat bagi dunia. Dan bawalah misi amanat agung dan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Rumah Tuhan harus penuh. In the mighty name of Jesus. Pergilah dan jadilah berkat bagi dunia.